Saya Christian Sebastian Salasiwa. Dan saya Didik Setiawan. Di sini kami akan membuat video tutorial tentang sistem informasi akademik Universitas Papua yang membahas tentang aturan-aturan yang mengatur aktivitas akademika Universitas Papua. Berikut tutorial. Ya, kembali lagi dalam sistem informasi akademik Universitas Papua bagian keempat, yaitu kita membahas tentang petunjuk pelaksanaan peraturan akademik Universitas Negeri Papua. Terlihat pada layar monitor berikut keputusan Rektor Universitas Negeri Papua nomor SP 143 garing A 42 garing PP garing 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan akademik Universitas Negeri Papua. Rektor Universitas Negeri Papua menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Senat Universitas Negeri Papua tanggal 26 Juni 2009, memutuskan menetapkan pertama, petunjuk pelaksanaan peraturan akademik Universitas Negeri Papua tahun 2009 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan yang akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 14 Juli 2009, Rektor Insinyur Yan Peter Karafir, MSc, Tebusan Sekjen Diknas di Jakarta, hingga para ketua jurusan dan ketua program studi lingkungan UNIPA di Manokwari. Kita masuk pada pasal 10, program artikulasi yang sudah dijelaskan pada bagian pertama sistem informasi akademik Universitas Papua. Namun di sini petunjuk pelaksanaannya dapat dilihat penjelasan terkait dengan artikulasi, program artikulasi, matrikulasi dapat dilihat pada layar monitor. Ya, program matrikulasi untuk ilmu dasar adalah teknik yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor. Yang dapat dilihat pada teknis pelaksanaan matrikulasi atau jadwal pengajar dan materi diatur selanjutnya oleh pelaksanaan program. Pasal 10, program pra-universitas yang sudah tadi disinggung pada bagian pertama. Program pra atau diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon mahasiswa baru untuk memulai proses pembelajaran. Dapat dilihat pada poin atau butir-butir, dapat dilihat pada layar monitor berikut. Ya, baik itu berbicara teknis pelaksanaan, biaya penyelenggaraan pra-universitas, dibebankan kepada DIPA, UNIPA, dan calon mahasiswa baru. Pasal 11 berbicara tentang semester pendek. Dapat penjelasan dapat dilihat pada layar monitor. Pasal 20, evaluasi hasil belajar, dapat dilihat pada layar monitor penjelasan poin-poinnya. Ya, inilah setiap dosen hendak mempunyai bank soal yang merupakan koleksi soal dari mata kuliah yang diasuh. Dalam memberikan nilai akhir mata kuliah, setiap dosen dapat memilih sistem PAR atau PAN, tergantung pada tipe soal ujian yang diperlakukan dengan jumlah mahasiswa peserta mata kuliah. Pasal 20, masa berlaku nilai. Masa berlaku mahasiswa yang berhenti untuk sementara tidak melaksanakan registrasi dan mahasiswa transfer atau mahasiswa dipindahkan dikenakan masa berlaku nilai sementara sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat 16 peraturan akademik UNIPA, yaitu nilai D berlaku untuk 1 tahun, nilai C berlaku untuk 2 tahun, nilai B
berlaku untuk 3 tahun, berlaku untuk 4 tahun. Ya, nilai-nilai akhir mata kuliah. Nilai akhir suatu mata kuliah merupakan rangkuman dari kegiatan terstruktur dalam bentuk ujian tengah semester, tugas laporan praktikum, ujian praktikum, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian yang akan dilakukan dalam penilaian suatu mata kuliah sampai mendapat nilai akhir dapat menggunakan sistem PAP atau sistem PAN atau gabungan PAP dengan PAN. Ya, penjelasan selanjutnya dapat dilihat pada layar monitor. Pasal 21 bimbingan skripsi. Ya, mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di MIPA wajib menyusun skripsi untuk jenjang S1 dan tugas akhir untuk jenjang D3. Ya, penjelasan tentang jenjang 1 yang telah bisa dapat dilihat pada layar monitor. Monitor bimbingan skripsi, fakultas wajib membuat buku pedoman, akan mengeluarkan surat keputusan penetapan dosen pembimbing skripsi. Apabila sampai batas waktu tersebut dosen tidak mampu menyelesaikan proses bimbingan tugas akhir mahasiswa, maka dosen memulai komisi bimbingan kepada program jurusan atau program studi serta pernyataan berisikan alasan ketidakmampuan. Syarat 1, seminar. Penjelasan terkait seminar. Seminar merupakan suatu mata kuliah yang diberi bobot yang terdiri atas seminar pra penelitian dan seminar hasil penelitian skripsi atau tugas akhir. Dapat dilihat pada layar monitor aturan-aturan atau butir-butir yang membahas menjelaskan terkait dengan seminar pada layar monitor berikut. Pasal 22 ujian skripsi tugas akhir. Dapat dilihat skripsi tugas akhir adalah ujian untuk evaluasi pemasaran tersebut. Mahasiswa berhak melaksanakan skripsi. Skripsi bukan ujian akhir sarjana, sedangkan ujian tugas akhir bagi ketiga mendapati ujian skripsi dilaksanakan oleh komisi pembimbing atau koordinasi dengan ketua jurusan atau program studi. Ya, pasal 23 ujian komprehensif yang sudah dijelaskan pada bagian pertama sistem informasi akademik semester 2. Kita lihat petunjuk pelaksanaannya di layar. Butir-butir yang mengatur pelaksanaan ujian komprehensif diselenggarakan oleh panitia ujian atau seksi seminar dan ujian komprehensif. Ujian komprehensif diselenggarakan dalam bentuk sidang ujian lisan yang dipandu oleh seorang dosen sebagai panitia dan pimpinan sidang oleh ketua pembimbing. Ya, di sini lama waktu ujian komprehensif maksimal 150 menit dengan rincian 15 menit persiapan dan pembukaan sidang. Penilaian dosen penguji atas eksaminandus menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Itulah kriteria-kriteria atau petunjuk pelaksanaan daripada seminar. Dapat lihat penjelasannya. Ya, pasal 24 evaluasi 2 semester pertama di Universitas Negeri Papua atau Universitas Papua yang sekarang yang dikenal. Dilakukan evaluasi bertahap, yaitu evaluasi 2 semester pertama dan evaluasi berikutnya itu semester 4, semester 6 hingga semester ke-8. Kita lihat pada peraturan evaluasi 4 semester dapat dilakukan, lihat layar monitor. Butir-butir yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi 4 semester, evaluasi 6 semester pun demikian diatur dalam peraturan atau petunjuk pelaksanaan peraturan akademik Universitas Negeri Papua. 14 semester ini dapat dilihat pada layar monitor. Pasal 24 cara pelaksanaan drop out.
Dimaksud dengan drop out dalam petunjuk pelaksanaan peraturan akademik ini adalah pencabutan status kemahasiswaan karena gagal mencapai hasil studi dalam melebihi waktu maksimal, tidak aktif selama 4 semester berturut-turut tanpa pemberitahuan. Fakultas mengirim daftar mahasiswa. Pasal 26 yudisium. Dapat lihat yudisium masih bertahap. Akhir penyelesaian studi atau yudisium masing-masing jurusan program studi dilaksanakan oleh setiap fakultas. Ya, dapat dilihat surat keputusan dekan tentang yudisium dilengkapi dengan lampiran yang memuat kolom-kolom sebagai berikut: dan nomor urut, nama, tempat tanggal lahir, nomor induk, jenis kelamin, jenjang program studi, indeks prestasi kumulatif, predikat kelulusan, status mahasiswa. Ini dapat dilihat pada layar monitor yang membahas tentang yudisium. Nah, pada pasal 27 adalah wisuda, dan ini adalah dinantikan semua mahasiswa Universitas Papua maupun seluruh universitas yang ada di dunia. Wisuda adalah salah satunya yang dinantikan oleh mahasiswa. Nama peserta wisuda tertentu dalam surat keputusan rektor tentang wisudawan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum wisuda, dengan mengusulkan calon wisudawan di lingkungan fakultas masing-masing yang disampaikan kepada pemimpin universitas di kepala Pak. Syarat-syarat sebagai berikut: SK yudisium, biaya wisuda dan biaya pengisian ijazah, biaya data wisudawan, fotokopi ijazah SLTA, materai 6.000 atas sesuai dan lain sebagainya. Lihat pada butir-butir yang membahas tentang wisuda pada layar monitor. Pasal 27 ijazah. Ijazah ditandatangani oleh rektor. Ini pembahasan tentang ijazah. Dapat dilihat pada layar monitor berikut ini. Ya, pasal 29 alih jenjang pendidikan yang sudah pernah dibahas pada bagian-bagian awal, yaitu bagian pertama. Dapat dilihat pasal 29 alih jenjang pendidikan lulusan diploma 3 politeknik yang berasal dari perguruan tinggi di luar UNIPA. Yang dapat dilihat layar monitor. SK akreditasi mata kuliah disampaikan kepada rektor melalui BAK UNIPA sebagai dasar untuk penentuan NIM baru. Ya, penjelasan terkait dengan perpindahan mahasiswa dari universitas dengan universitas lain maupun dari UNIPA ke universitas lain maupun universitas lain ke UNIPA dapat dilihat pada layar monitor. Tata cara permohonan cuti ini bagi mahasiswa yang ingin cuti bisa dilakukan 2 kali semasa perkuliahan, yaitu berselangan atau berturut-turut. Namun cuti hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang semester 3 ke atas. Tata cara pendaftaran akademik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa telah memperoleh kartu rencana studi atau KRS diwajibkan berkonsultasi dengan dosen penasihat akademik atau dosen wali untuk mengisi KRS tersebut dan tidak boleh diwajibkan. Ya, penjelasan terkait dengan KRS pelasanaannya dapat dilihat pada layar monitor. Pasal 34 daftar hadir kuliah. Setiap mahasiswa wajib dan dosen wajib memberikan daftar hadir kepada mahasiswa agar ketika pada saat evaluasi lihat pada absensi ada. Ya, aturan-aturan yang mengatur tentang daftar hadir dilihat pada layar monitor. Pasal 35 kartu hasil studi atau KHS bagi mahasiswa dapat dilihat pada layar monitor. Kartu KHS dapat diambil pada setiap akhir semester, baik semester ganjil maupun semester genap, pada subbab akademik, fakultas maupun universitas, atau yang bisa dilakukan oleh media online yang sudah disediakan oleh sistem informasi. Ya, pasal 36 transkrip nilai. Transkrip nilai juga bisa dapat dilihat dan diambil bagian BAK, baik itu di fakultas maupun di universitas. Perpindahan dari perguruan tinggi lain yang tadi sudah dijelaskan, perguruan dari perguruan tinggi lain.
dapat satu jurusan yang sama dan program studi yang sama. Itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Surat keterampilan dari rektor perguruan tinggi asal, transkrip nilai yang dilakukan oleh BAK perguruan tinggi asal, fotokopi sarjana selama studi perguruan tinggi asal yang telah direalisir, surat cuti akademik bila ada, salinan ijazah semu yang telah direalisir. Itulah syarat-syarat pindah universitas dari universitas lain pada Universitas Negeri Papua. Biasanya tingkat pelanggaran sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi agak berat, sanksi berat, dan sangat berat terlihat pada tabel berikut. Telah penjelasan terkait dengan pemberian sanksi kepada mahasiswa maupun dosen atau cara pemberian sanksi bagi mahasiswa. Ya, dapat dilihat eksos dosen maupun mahasiswa di UNIPA telah diatur oleh peraturan akademik Universitas Papua. Sekian dan terima kasih. Inilah bagian keempat dari sistem informasi akademik Universitas Papua tahun 2009-2011. Sekian dan terima kasih.